Potret kebebasan LGBT di Indonesia. Baru-baru ini viral di media sosial terkait berbagai belahan dunia kelompok LGBT merayakan Pride Month sebagai momen kebebasan berekspresi. Adanya dorongan pergerakan masyarakat untuk lebih mengadopsi budaya barat berperan dalam pembangunan identitas seksual baru yang terbentuk secara keseluruhan akan dampaknya globalisasi tersebut. Globalisasi telah berhasil menghasilkan transformasi identitas dan subjektivitas melalui pergerakan dari individu, budaya, dan ideologi dari negara barat ke negara-negara timur. Gerakan LGBT di Indonesia diyakini dimulai dengan berdirinya organisasi transgender pertama, yaitu Himpunan Wadam Jakarta atau HIWA, yang difasilitasi oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin pada tahun 1969. Wadam adalah singkatan dari wanita Adam. Namun, hadirnya LGBT di Nusantara sendiri sebenarnya telah tersebar luas dan juga dapat ditemui dalam banyak peninggalan kebudayaan, di mana beberapa kelompok masyarakat Nusantara telah sejak lama terbiasa dengan praktik homoseksualitas, bahkan sebelum datangnya kolonialisme serta modernisasi yang memberikan pengaruh lebih kuat pada masyarakat. Contohnya seperti yang dilaporkan Dr. Julius Jacob, seorang pejabat kesehatan di Banyuwangi pada tahun 1883. Terdapat para penari gandrung. Para penari itu merupakan anak-anak laki-laki berusia sekitar 10 hingga 12 tahun yang mengenakan pakaian perempuan. Dalam laporan tersebut digambarkan anak-anak menari dengan genit, kemudian disambut oleh para laki-laki yang menonton. Selanjutnya mereka ikut menari, menciumi, dan memberikan uang kepeng sebagai saweran atau imbalan. Penyerapan yang terjadi memunculkan perspektif baru dalam hal seksualitas. Apakah gender dan seksualitas adalah dua hal yang berbeda atau justru saling beririsan? Sexual attraction emang beda, cuman kan tetap aja kita mesti sama gitu. kayak lu cuma yang beda. Yang menurut gue nggak sesuai kodratnya aja. Itulah yang harus kita perhatikan dan harus kita ubah. Banyak pengaruh dari luar. Punya hak yang sama. Kalau kita berbicara dari segi hukum, LGBT ini undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait LGBT ini belum ada. Terima mereka sebagaimana adanya mereka seperti itu. Wawancara bersama Dede Utomo, ada peluang Indonesia akui LGBT meski kecil. Ada banyak sekali anak-anak yang fatherless, jadi papahnya ada tapi nggak pernah hadir. Yang menjalani kehidupan kan saya punya hubungan, dan cuman orang lain tuh saya tuh nggak butuh gitu loh. Pastinya dia akan tahu bagaimana larangan dan perintah dari Tuhan. Aktivitas terlarang karena orangnya. Oke. Tidak ada dikotomi antara perbuatan dan orangnya. Orangnya yang melakukan perbuatan seperti itu. Aku tuh bahasa Indonesia. Ribet ya. Bisa silent dulu. Tolong HP-nya di silent ya. Gue rasa sampai malam ini, sampai subuh dah. Mana dia? Kalau boleh tahu jurusan apa emang? Sama kayak Sasa. AI ya? Sekelas kok sama Sasa. Terus kan gitu kan bawa nama Hima tapi kan Iya, bawa nama Hima. Aktivis LGBTQ dari sejumlah negara di Asia Tenggara bersiap-siap kumpul di Jakarta. Perhelatan mereka diberi nama ASEAN Queer Advocacy Week, Pekan Pertemuan Advokasi Kaum Queer atau penyuka banyak gender.
tindakan LGBT sempat hendak dipidanakan melalui RUU KUHP pada tahun 2018. Dalam RUU KUHP, pasal 411 ayat 1 disampaikan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ancaman pidana tersebut baru dapat berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Dengan demikian, pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis atau LGBT, sebab ada kemungkinan pengaduan dari keluarga yang tidak menyetujui hubungan tersebut. Jadi kan kalau kita membahas hak asasi manusia ya, semua itu bebas selagi tidak bertentangan dengan undang-undang. Sepakat nggak? Sepakat dong. Mereka banyak nggak sepakat kalau LGBT ini dipidanakan. Oke. Karena apa? Undang-undangnya belum ada. Ya. Secara spesifik belum ada. Dia maksudnya ke delik aduan. Oke. Jadi delik aduan itu dia itu bisa ditindak selagi ada aduan. Kalau misalnya tidak ada aduan, itu nggak bisa ditindak. Perzinahan itu di KUHP yang baru ini itu delik aduan. Meskipun praktek-prakteknya kan banyak nih, penggerebekan hotel A, penggerebekan di hotel B, losmen A, losmen B. Itu mereka tidak bisa dipidana selagi tidak ada aduan. Aduan dalam arti kalau mereka belum menikah, itu orang tuanya yang mengadili. Kalau mereka sudah menikah pun, itu harus ada aduan dari suami atau istrinya. Kita lihat kalau dikenakan LGBT dikaitkan dengan pasal itu justru tidak bisa selagi tidak ada pengaduan. Nah, dalam arti penggerebekan yang selama ini terjadi, itu udah cacat hukum. Jelas dibunyikan di pasalnya pun itu delik aduan. Jadi dalam arti di luar ikatan pernikahan itu harus ada orang tua. Jadi kalau kita bayangkan sekarang siapa sih orang tuanya mau anaknya bicara gara-gara hubungan seks? Nggak mungkin kan? Bisa aja dilakukan penggerebekan, tapi hanya pembinaan, tidak dibuat tidak bisa dipidanakan. Pembinaan itu bisa. Aduan masyarakat itu tidak bisa kalau bukan keluarga. Kalau hubungan seks ya, hubungan seks itu pengaduan masyarakat nggak bisa. Soalnya LGBT kan belum ada di undang-undangnya. Jadi kan yang kita bahas tadi, yang dikait-kaitkan itu yang dekat ke perzinahan. Nah, sementara prakteknya perzinahan itu dan penjelasan undang-undangnya pun seperti itu. Itu harus ada, itu delik aduan namanya. Harus ada yang dirugikan. Dalam arti kalau di luar suami istri berarti orang tuanya yang dirugikan dong. Bahwasanya di dalam Islam itu kita tidak pernah membenci orang sebenarnya. Nah, karena yang dibenci adalah sebenarnya perbuatannya. Jadi yang bermasalah itu adalah perbuatan bukan orangnya. Nah, ketika pernyataan dari Felix Saw ini memang betul. Dalam arti di sini kita jangan mensudutkan atau jangan mendiskriminasi seseorang tersebut. Ya, karena dengan keberadaannya atau dia sebagai pelaku LGBT akhirnya di lingkungan masyarakat dijauhkan dan sebagainya. Tapi memang bukan berarti kita menjauhkan itu, tapi perbuatan yang memang itulah yang harus kita perhatikan dan harus kita ubah. Bagaimana caranya? Ya mendekati orang tersebut dengan mendakwahi mereka dan menasehati itu. Pastinya ini yang harus kita lakukan, karena ketika kita mendiskriminasikan seseorang itu, pada akhirnya seorang itu akan merasa, wah begini ya agama Islam. Nah, akhirnya seperti itu. Eksistensi LGBT di dunia sudah ada sejak masa Yunani kuno. Pada masa itu, hubungan sesama jenis cukup umum dan bahkan dapat diterima meskipun pada akhirnya seiring perkembangan zaman, LGBT mendapat tentangan dari sosial. Peristiwa Stonewall pada tahun 1969 di mana terjadi penggerebekan oleh polisi terhadap bar yang menjadi tempat berkumpul awal perjuangan kaum LGBT menyuarakan kebebasan seksual. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, tentu berperan penting dalam perkembangan komunitas ini. Perkembangan media sosial menciptakan ruang bagi mereka untuk menyerukan suara mereka dan saling mendukung pada forum online, blog, hingga akun media sosial pribadi mereka.
LGBT bukan konsep atau tren baru. Eksistensi kelompok ini sudah ada sejak lama, hanya saja tidak diakui sehingga visibilitas mereka tenggelam. Mereka yang berani bersuara dan didiskriminasi dan kehilangan kesempatan bekerja. Tidak jarang individu LGBT bermigrasi ke kota atau negara lain untuk kehidupan yang lebih aman. Gender and sexual preference itu menurut gue sebenarnya gue juga waktu itu masih questioning about this karena waktu itu kan emang kayak gue sempet confused juga ya. I mean like the pronunciation stuff kayak he, they, them and stuff kayak gitu. Turns out ya gue masih he, him gitu kan. Dan untuk kayak begitu tuh gue nggak beriringan sama seksualitas gue gitu loh. I don't think that it would like bakal merana ke sexual preference juga. Karena juga kayak kalau dari yang gue lihat itu kayak beberapa orang tuh jadi kayak kalau gender identity kan gue masih bilang kayak transgender tuh jatuhnya kayak gender identity. Jadi kayak ujung-ujungnya nih ada nih maksudnya kayak cowok yang trans ke cewek tapi pada ujung-ujungnya dia kayak jadi lesbian juga, jadi kayak tetap attraction-nya ke cewek tapi dia mengakui diri dia kayak gue udah trans nih gue jadi cewek tapi atraksi itu ke cewek gitu. Jadi kalau menurut gue kayak gender identity sama preferensi seksual sih sesuatu yang berbeda. Iya, berbeda. Sama bahas itu kan kayak gimana ya? Oh, I found this video on TikTok. Itu dia ngomongin kayak gay men are still men. Nah, itu kan ya menurut gue setuju tentang hal tersebut karena kayak maksudnya kan orang-orang juga kadang tuh mungkin karena pengaruh film barat atau kayak gimana gitu ya. Jadi itu kan some of the girls, ya stigmanya itu some of the girls kan juga mikir kayak but we're sisters gitu, masa kayak we're sisters, gitu kan, masa kayak koneksi kita ada karena kayak ya kita preferensinya sama, but it's not like karena preferensi bukan preferensi ya sexual preference kita sama, that doesn't mean kita tuh juga kita sama gitu loh, we're still men. Kayak ada beberapa kasusnya kayak nih cowok nih kayak apa namanya peragaannya tuh feminim banget tapi ternyata dia masih straight, suka sama cewek doang. Sama juga kayak cewek tomboy, terus masih suka cowok doang. Tapi ada juga makanya ada yang kayak cowok manly ternyata suka cowok juga. Ya, sesuatu berbeda. There's nothing like both of them yang selalu bersamaan gitu. Iya. Emang setiap orang beda-beda gitu. Susah juga sih karena apa ya, mungkin orang yang nggak ada di posisi saya saat ini tuh nggak akan ngerasain gimana apa sih yang bikin kalian tuh jadi seperti ini gitu loh. Oke. Jadi ya mereka nggak tahu diri gua gitu, jadi ya udah biarin aja dan lu nggak peduli dengan orang yang berkata jelek ke lu gitu apa gitu. Terima atau enggaknya itu balik lagi ke kalian, kalau kalian nggak terima ya udah, kalau terima ya udah. Jadi ya nggak usah diambil pusing. Ketika kita bicara LGBT itu tentu hal yang berbeda dengan gender ya. Gender itu lebih ke identitas, sedangkan LGBT itu adalah kecenderungan seksual, di mana orang-orang tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Boleh ada yang berkata bahwa itu merupakan kelainan sehingga harus disembuhkan gitu. Tapi setelah saya baca dan saya amati itu tidak pasti demikian. Jadi itu bisa tumbuh dari bagaimana mereka dibesarkan, preference mereka, dan juga sudut pandang mereka melihat sesuatu. Bisa jadi karena trauma. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya punya beberapa kawan yang dulu ditengarai demikian, tapi sekarang menikah dan punya anak, gitu loh. Dan saya juga punya beberapa kawan yang dulu sepertinya normal-normal aja, tapi sekarang ternyata punya kecenderungan demikian. Dan itu kalau Anda pernah dengar perkataan gay in the closet, nah saya punya beberapa kawan yang dulu seperti itu mas, dan kita nggak tahu. Dipandang kayak ya gue sebenarnya juga kayak manusia biasa, seksualitas gue juga merubah gue tetap kayak manusia kayak pada umumnya gitu kan, ya sama aja kayak kita gitu, cuma kayak bedanya ya udah kita attractionnya sexual attractionnya berbeda. Kita cuma butuh dianggap jadi seperti manusia pada umumnya, mungkin karena dalam segi ketertarikan itu kita berbeda. Cuma hanya menghargai sesama manusia ya. Jadi kayak cuma menghargai aja. Ya, menghargai mereka sebagai manusia saja, tapi tidak mendukung tindakan atau perilaku yang dilakukan sebagai LGBT. Sebetulnya kita bisa ada dua POV, kayak kita bisa mengakui bahwa memang LGBT itu ada, tapi gimana pun tetap dia tuh manusia biasa yang kayak kita nggak bisa normalisasikan bahwa orang LGBT itu nggak apa-apa dan bisa diterima oleh lingkungan gitu. Kalau keberadaan mereka sebagai manusia pasti dianggap dan diakui, tapi kalau untuk LGBT-nya itu nggak bisa dibenarkan. As a human being, of course gue bakal menghargai sesama manusia lain. Gue juga nggak
benar-benar menolak. Gue ada bilang tadi gue nggak benar-benar menolak sama kehadiran mereka, tapi kayak gue agak memisahkan aja sih sebetulnya. Ini kan kita bahas masalah yang cukup seksi ya. Jadi kalau undang-undang itu apa yang dilarang itu yang dibuat undang-undang. Apa yang dilarang berarti kalau tidak dilarang di undang-undang itu boleh dilakukan dong. Sama aja kayak LGBT ini. Ini kan nggak ada larangan di undang-undang, nggak ada sebutan, nggak ada istilah apapun di undang-undang terkait LGBT. Hubungan seks sama jenis lah, nggak usah LGBT kita bikin. Hubungan seks sama jenis itu tidak ada diatur dalam undang-undang. Itu kembali ke moral dan ke masyarakat lah, norma-norma di masyarakat. Itu bentrokan di masyarakat kita takutkan. Sama aja kayak yang udah legal pun bro, misalnya apa ya, yang isu-isu seks sama-sama seksinya seperti agama lah, pembangunan rumah-rumah ibadah kita buat apa segala macam, itu kan kadang masih ada bentrokan di masyarakat. Sementara itu undang-undangnya jelas. Kita balik isukan ke LGBT ini, undang-undangnya tak jelas, apalagi ke LGBT ini, undang-undangnya tak jelas, udah pasti bentrokannya kuat, gitu. Tinggal si LGBT ini aja berani nggak go public, menghadapi masyarakat dengan bentrokan itu. Gitu. Kalau yang kita lihat apa yang baru ya, Thailand dalam itu kan, udah di pernikahan sama jenis pun udah boleh di sana. Di Thailand pun sepengetahuan saya ada berbagai macam gender justru. Jadi bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi banyak justru mereka menafsirkan gender itu. So far untuk sekarang kayaknya enggak yang kayak gini sih, kayak enggak diskriminasi juga enggak. Bingung aja sih gue sama orang-orang sebenarnya, kayak kalau misalkan nih gue datang, mereka tuh sometimes two face aja gitu loh. Kan maksudnya mungkin mereka tahu gue, mereka kenal gue dengan personality yang happy, ceria gitu kan. Terus gue kan extrovert juga kan. Terus kayak pas mereka ketemu gue, oh they're nice gitu kan. Kayak mereka sapa gue balik terus sebagainya gitu. Terus tapi kayak ternyata pas gue tahu dari temen gue nih, kayak kalau misalkan mereka habis ngobrol sama mereka tuh mereka kayak ngomongin gue kenapa gitu. Cuma kalau untuk perlakuan diskriminasi langsung gitu gue dapet sih dari gue kecil gitu belum pernah ada diskriminasi. Kalau aku mungkin karena teman-teman aku juga fine aja dengan aku yang mempunyai ketertarikan yang berbeda sama mereka, jadi mereka fine aja sih, kayak menerima aku yang apa adanya, kayak oh kamu begini, oh yaudah gitu. Pernah nggak mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu dari orang sekitar? Kalau ditanya pernah atau enggak? Nggak pernah. Karena saya juga sedikit merahasiakan gitu dengan ketarikan saya ini ke orang-orang yang saya pikir cukup belum dipercaya. Aku setuju ya tentang ketidakadilan bagi setiap orang, soalnya kan setiap orang punya kebebasan masing-masing, boleh berpendapat sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemauan mereka apa sih, kayak kehendak mereka yang ke arah LGBT itu emang masing-masing mereka, cuman kayak kita harus terima aja, cuman nggak usah kita ikut-ikutan kayak kayak mendukung kayak gitu kalau misalkan emang tidak sesuai ya. Cuman untuk itu kebebasan pribadi masing-masing aja. Diskriminasi itu harus kita jauhi, cuman lebih baiknya kalau misalnya kayak kita merangkul mereka buat keluar dari zona nyaman. Enggak, di aku tuh enggak lah ya, karena kayak nggak perlu untuk sampai didiskriminasi gitu. Kayak kita bisa terkeluar dengan baik-baik bahwa sebetulnya dia tuh berada di jalan yang salah gitu. Jadi kayak nggak perlu sampai harus didiskriminasi gitu. Sebenarnya kan kita kan sesama manusia, kita kan punya hak, dimana hak kita itu berbatasan juga sama hak orang lain. Mungkin kalau misalkan untuk diskriminasi, ya gue merasa kalau misalkan kita sesama manusia ini semuanya punya freedom of speech atau kebebasan untuk berbicara, tapi bukan berarti kita harus crossing the line untuk nggak kasih mereka hak mereka gitu. Kan mereka juga berhak hidup nyaman, jadi gue rasa untuk diskriminasi enggak. Tapi kalau misalkan lu mau memisahkan diri karena ada rasa nggak nyaman untuk berdekatan sama mereka, I think it's fine, karena as long as kita nggak harmful untuk satu sama lain dan kita nggak crossing the line, itu masih dalam batas wajar kayak gitu. Tidak boleh kemudian menyalahkan mereka, hanya bisa menyalahkan gitu. Bagaimana tidak kemudian mencari jalan keluar, mereka bisa keluar dari itu gitu kan ya. Artinya tadi kembali kepada bagaimana mereka nyaman dengan kita kan begitu ya. Kemudian di situ kita bisa
cari solusi bagaimana mereka bisa keluar dari itu. Karena saya kira orang-orang seperti itu sebetulnya ingin juga keluar dari LGBT itu, ya. Cuma mereka juga butuh ya diskusi dan sebagainya, butuh dukungan dan sebagainya, moral itu. Jadi itulah kemudian paling itu yang kita bisa jelaskan ke orang-orang yang kemudian mendiskriminasikan anak-anak dan siswa yang kena LGBT, seperti itu sih ya. Orientasi seksual itu semua ada di dunia ini, tapi perilakunya itu yang harus kita berikan selalu pemahaman. Ya, beda orientasi seksual, mohon maaf sekali lagi ya, seperti itu. Orientasi seksual pasti akan ada kepelbagaiannya, diversity-nya, perbedaannya di dalam kehidupan. Maka kita mengedukasi, mengarahkan ataupun merangkul dia dalam rangka supaya perilaku seksualnya tidak menyimpang seperti apa yang diajarkan oleh agama, secara khusus kekristenan, seperti itu ya. Tapi sebagai gereja yang meneruskan perbuatan baik Tuhan Yesus, di mana Yesus juga adalah sahabat orang berdosa kalau di Alkitab, sahabat bagi pemungut cukai yang dihindari oleh orang-orang banyak pada saat itu karena orang tidak suka kepada pemungut cukai, orang tidak suka kepada pelacur. Memang tidak disebutkan komunitas LGBT, tapi tentu saja dari pemahaman itu, penafsiran itu, Yesus itu bersahabat dengan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, yang tidak dianggap oleh komunitas pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi mengatakan apakah oke-oke saja gereja menerima mereka, no problem. Gereja ini harus menjadi rumah aman bagi semua komunitas, seperti itu. Gereja ini harus menjadi tempat yang ramah bagi semua orang yang datang ke gereja. Sekiranya di luar dia itu mendapatkan tekanan, di dalam dia mendapatkan rangkulan. Kira-kira begitu. Saya menawarkan ini tadi, rangkulan, persahabatan, keramahan, persaudaraan. Itu urgent sekali, penting sekali untuk kita berikan kepada orang yang dalam tanda kutip banyak sekali termarginalkan, terpinggirkan ataupun tertindas dalam perjalanan hidupnya. Salah satu komunitas mereka itu seperti itu. Saya lanjut ya. Lanjut. Menurut gua individunya itu tuh bukan salah tapi penyimpangan. Penyimpangan tuh bukan berarti lu salah jalan tapi hanya tersesat doang. Hanya tersesat? Yes. Penyimpangan itu tuh bukan berarti lu secara sengaja mencari jalan yang salah, tapi lu tersesat karena lu mencari jalan yang benar tapi malah pergi kemana. Nah, menurut gua tugas kita sebagai orang terdekatnya ataupun tugas sesama manusia aja ya. Kalau lu cukup peduli untuk hal itu, ya lu bantu mereka ke jalan yang benar. Kalau mereka masih ke jalan yang mereka ambil itu yang benar, at least tanggung jawab kita udah selesai. Selagi dia temen gue, udah gue kayak main aja kayak dia, nggak ada permasalahan, nggak ada gue membeda-bedakan gitu, tetap main. Pacaran buat dua orang. Anak-anak lah 6 bulan. Hah? 6 bulan. Pacaran sama dua. Lah, pacaran LGBT. Anjing. Homosek. Dok. Big job. Lah jadi dah. Hah? Jadi cewek siapa? Jadi cewek siapa? Jadi cewek siapa? Ganti-gantian. Hah? Lu baca mewang ya beda. Dari total 148 responden menunjukkan mayoritas responden pertama kali mengenal LGBT dari TV atau film 39,9%. Sikap terhadap individu LGBT didominasi penolakan dengan 49,3%, tidak menerima, serta tingkat ketidaknyamanan serupa jika memiliki teman atau kerabat LGBT. Meskipun demikian, 33,8% responden sangat setuju bahwa semua orang berhak atas hak dasar tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Mayoritas juga setuju pentingnya ruang dialog tentang keberagaman untuk edukasi dan mengurangi stigma tanpa harus setuju atau mendukung. Namun, dengan batasan tertentu, sebagian kecil menolak dialog karena kekhawatiran nilai agama atau budaya dan potensi konflik. Layak atau enggak tuh enggak. Kalau pembulian sih kayaknya layak. Gue rasa untuk diskriminasi enggak. Enggak sih. Pada LGBT saya enggak. Nggak bagus juga kalau di publik saling pacaran kalau sama jenis. Terapul mereka buat keluar dari zona nyaman. Kita bisa terbawa dengan baik-baik. Lebih baik kita bantu, kita rangkul, kita perbaiki kalau bisa.
hasil wawancara dengan berbagai narasumber, kami menemukan sebuah kesimpulan yang kuat bahwa empati, dukungan tanpa syarat, dan pemberian kesempatan yang tulus adalah kunci dalam membantu seseorang melewati proses perubahan identitas dan kehidupan. Ketika seseorang merasa diterima tanpa dihakimi dan diberi ruang untuk bertumbuh, harapan pun akan tumbuh. Dengan bimbingan yang penuh kasih, mereka dapat mengalami transformasi, memulihkan jati diri sejatinya, dan kembali menyatu dalam harmoni masyarakat. Semua ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas universal yang mana melihat setiap individu sebagai pribadi yang mampu berubah dan layak untuk disambut kembali dengan tangan terbuka.